nggak dia nanya bisa. itu. Galatia Iya, 3:13, apakah dia terkutuk atau tidak? dia terkutuk karena dosa manusia, Oke, bukan karena dosa terkutuk. dia. Pantaskah Tuhan terkutuk? Pantas dia sebagai penolong manusia. Oke, Dia mengangkat siapa yang mengutuk Tuhan? dosa. Dosa siapa yang mengutuk Tuhanmu? Tuhan sendiri yang sudah mengeluarkan Saya kutuk itu. nanya, Dengar dulu. sesuai argumentasi Anda barusan, yang Nah, mengutuk Yesus adalah dosa. Dosa siapa yang mengutuk Tuhanmu? Dosa siapa? dosa saya. Berarti kau pengutuk Tuhan. Ya, dosa saya mengibatkan Tuhan Yesus mati. Iya, artinya dosamu mengutuk Tuhanmu. Kutukan dosa adalah maut. Iya, dosamu mengutuk Betul? Tuhanmu. Betul? Iya, Ya iya, udah. Hebat kan lu? iya Buset. betul. Dosamu kau pakai mengutuk Tuhan. Iya. Nauzubillah min zalik. Nah, itu pengertian kalian tidak benar kan? Enggak. Makanya Saya enggak mau sebenarnya menyalahkan Anda. Siapa yang Karena kalau menyalahkan? di Islam yang terkutuk itu iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Nah, kalau di Kristen Pak yang terkutuk Tuhan. Yang Islam yang mengutuk terkutuk itu iblis, Pak. justru yang mengutuk Tuhannya dia sendiri. dosa itu kan perbuatan Parah ini orang ini iblis. benar-benar Kamu yang Pak. parah. Kamu yang parah. Kenapa memaksa iman kamu terhadap iman Kristen? Lu siapa yang memaksakan, Pak? Saya kan menjelaskan iman Kristen saya, kenapa kamu bilang parah? Kamu bilang Muhammad itu rasul. Saya kan tidak percaya Muhammad rasul. Enggak usah, siapa yang minta Anda percaya? Ya itu makanya untuk apa juga kamu tidak Yang paling parah tadi, Pak, Anda mengeluarkan statement dosamu mengutuk Tuhanmu. akibat dosa saya, Tuhanku terkutuk. Itu Ya intinya. iya, Akibat lu berdosa, akhirnya Tuhanmu terkutuk. Betul. Memang ini begitu. akalnya di mana? Iman Kristen tidak bisa digunakan dengan akal. Oh, nggak usah pakai akal ya, Pak? Bukan. Lah. Akal tidak bisa menguasai kemahabesaran Tuhan. Oke, jadi nggak perlu pakai akal gitu ya? Ayat 5 mengatakan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau Yesus berkata, pakailah akal budimu gitu, disuruh ngakal, disuruh mikir gitu. Gimana tuh? Tetapi untuk mengerti kebesaran Tuhan bukan dengan akal. Nah, kalau Yesus berkata, pakailah akal budimu, disuruh berakal gitu. Yesus ngomong loh. Akal juga digunakan, tetapi untuk mengenal kebesaran kena Tuhan. lagi, mundur lagi. Setelah dikasih data, akal dipakai. Tadi enggak. Akal tetap digunakan. Pantesan Paulus berkata di 1 Korintus 4 nomor 10. Bapak tahu nggak itu bunyinya apa? Jangan kamu dengan Paulus. Iman Kristen itu kan bukan hanya sekedar dari Paulus. Pak, kalau nggak ada Paulus, Pak, Bapak nggak punya Tuhan. Siapa bilang? Sebelum Paulus ada aja orang Kristen sudah ada. Yang Bapak coba buka Roma 14 nomor 9, Pak. Itu pernyataan sangat krusial dan sangat Anda imani gitu loh. Fakta sejarahnya orang Kristen itu sudah ada sebelum Paulus. Di mana, Pak? Di mana orang Kristen datang setelah justru Paulus yang membuat Kristen di Antioquia? Itu kan Paulus itu untuk orang Kristen di luar Israel. Di mana ada Israel di zaman Yesus sebelum ada Kristen? Justru Saulus ini membunuh para pengikut Yesus. Ya, para pengikut Yesus itu disebut Nasrani pada saat itu. Ya di mana ada di zaman Paulus sebelum dia ke Antioquia belum ada Kristen, Pak. Itu Bapak ini nggak ngerti Bible sih ya. Susah. Tolong kamu susah berpikirnya. Tidak sesuai dengan iman Kristen dong kamu. Jangan kamu iman orang itu tidak bisa kamu bantah dengan ketidakpercayaan iman kamu. Itu Pak perlu akal, Pak. Kalau nggak masuk akal jangan diimani, Pak. Ya, akal kamu kan tidak masuk. Akal orang Kristen masuk. Oke. Jadi biar nggak masuk akal tetap diimani seperti Anda dosa Anda mengutuk Tuhan itu nggak masuk akal tapi iman, Pak ya. Akal orang Kristen masuk. Tuhanmu pernah mati? Iya, Pak. Coba Anda pakai iman saja, jangan pakai akal. Tuhanmu pernah mati nggak, Pak? Nah, itu kan tolol namanya seperti itu. Lo kok keluar lagi? Lo yang mati di tiang salib siapa, Pak? Ya, Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya. Iya, berarti Tuhan Anda pernah mati.
Dia dalam kemanusiaannya. Yang mati Bukan manusia apa Tuhan? manusia. Berarti dosa Anda ditebus oleh manusia. Ya. Nah, begini, saudara. Iya begini. Iya salah ngomong, disalah jawab dia. Bukan saja, dengar dulu. Tuhan Yesus mati dalam kedagingannya, dalam kemanusiaannya. Jadi orang Kristen itu kalau mau percaya, mau selamat, harus mematikan kedagingannya, keinginan dagingnya, membunuh dosanya. Udah gini Pak, Berpisah, Pak Ron, bertobat. Pak Ron, dosa Anda itu, dosa Anda ditebus manusia apa ditebus Tuhan? Dalam kemanusiaannya dia menebus. Berarti dosa Anda ditebus manusia, bukan Tuhan yang menebus dosa Anda ya? Dalam kemanusiaannya, Iya. dia sebagai manusia. Makanya dia sebagai anak Allah datang ke dunia itu sebagai manusia, dia sebut anak Iya, Allah. udah. Artinya, dosa Anda itu ditebus oleh manusia, bukan ditebus oleh Tuhan. Karena yang mati adalah manusia, bukan Tuhan, betul? Kemanusiaannya. Iya. Jangan pengertian kamu dengan pengertian saya berbeda. Manusia dan kemanusiaannya Yesus beda atau sama sih Pak pengertiannya? Ya, dalam kemanusiaannya dia mati, bukan ketuhanan. Iya, artinya yang mati adalah manusia, Pak ya? Iya, kemanusiaannya yang mati. Iya, artinya dosa Anda ditebus oleh manusia, betul ya? Iya, dia datang ke dunia sebagai Saya nggak nanya manusia. datang dari mana, Pak. Saya nggak nanya datang. Supaya Anda mengerti. Saya ngerti, Pak. Makanya saya ngerti, saya ambil ujungnya. Gimana Anda mengerti kalau Anda bertanya seperti itu? Iya, Mas. Artinya adalah yang mati itu manusia. Berarti yang menebus dosa Anda manusia. Kemanusiaannya. Iya, manusia dan kemanusiaan bedanya apa sih? Iya, kemanusiaan Tuhan Yesus artinya. Kok kemanusiaan Tuhan? Gimana Anda kemanusiaan Tuhan? Lah, orang Kristen mengimani seperti itu kok. Anda nggak pernah baca, Tuhan itu bukan manusia, Pak. Ya, Dibilangin, Pak. Tuhan itu bukan manusia. Memang bukan manusia, yang manusianya kan rohnya. Ya udah, artinya yang mati adalah manusianya, Pak. Ya, dalam kemanusiaannya dia. Artinya adalah manusia Yesus ini yang menembus dosa Anda, kan gitu. Iya, kemanusiaannya. Oke, bukan Tuhan ya yang menembus dosa Anda ya? Kemanusiaannya. Iya, bukan Tuhan. Dia mati sebagai manusia untuk menggantikan hukuman dosa itu. Iya, artinya Yesus bukan Tuhan karena yang mati manusia. Iya, dalam kemanusiaannya, karena manusia itu kan iya, kita tanda tangan berdua nih. Yesus manusia, dia bukan Tuhan. Oke? Dalam kemanusiaannya dia tetap Tuhan, tetapi dia tetap bagaimana Tuhan. ada Tuhan di dalam kemanusiaan, Pak? Akalnya di mana? Akal Anda tidak masuk. Bagaimana akal Anda? Coba Anda akalnya dipakai dulu deh sejenak, Pak. Sedetik aja. Bahwa kenapa mungkin bisa ada Tuhan masuk ke dalam manusia? Gimana mungkin manusia kerasukan Tuhan? Kenapa tidak mungkin? Tuhan mau. Nah, kalau Tuhan masuk ke dalam diri manusia, atau manusia kerasukan Tuhan, Tuhan ini nggak bisa apa-apa. Kenapa tidak bisa? Ya, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia sebagai anak Allah. Tapi ada Tuhan di dalam dirinya. Ya, dalam kemanusiaannya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Allah yang berarti Tuhan di dalam dirinya ngapain? Lah, kan dia sebagai manusia berbicara seperti itu. Iya, di dalam diri manusia ini, manusia kan kerasukan Tuhan. Ada Tuhan dalam diri manusia, Pak. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa di dalam diri manusia. Sedangkan manusia bicara, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ada kontradiksi nih, Pak. Itu kan kamu potong kalimatnya. Coba baca terus. Bahwa Bapa yang ada di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Kan begitu katanya. Kalau Bapa yang melakukan pekerjaan di dalam diri Yesus, Yesus tidak mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti dia super, Pak. Pasti dia super power gitu loh. Dalam kemanusiaannya dia memang seperti itu. Yesaya 53 itu menjelaskan sudah. Iya, Bapak. Yesus menjalani itu. Iya, di dalam kemanusiaannya ada ketuhanan kan, Pak, yang maha kuasa di dalam diri manusia ini. Betul. Apa fungsi, Pak? Apa fungsi ketuhanan di dalam diri manusia, Pak? Fungsinya apa? Supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Cuman itu? Iya. Karena tanpa manusia menjadi anak-anak Allah, manusia tidak akan mendapat warisan dari alam Bapa. Apakah yang maha kuasa masuk ke dalam diri manusia ini bisa maha kuasa atau tidak? Bisa.
Oke, baik. Tolong tunjukkan kemahakuasaan Yesus waktu hidup di dunia, Pak. Banyak. Apa? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu bukan kemahakuasaan dia, Pak. Itu masih minta bantuan dia. Artinya Tuhan yang ada dalam dia. Maka kamu bilang kan bagaimana wujudnya Tuhan yang ada dalam Yesus. Oke, Sehingga- baik, baik. Ya. Terus Yesus berkata begini, Yesus tidak tahu hari kiamat. Dia Bagaimana sebagai itu, Pak? anak, dia sebagai anak Allah. Kan dia Oke. bilang, anak pun Oke. tidak tahu, hanya Bapa. Tugas Baik. dia sebagai Bapa yang tahu. Baik, baik. Waktu Yesus berkata, dia tidak tahu hari kiamat. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa ada dalam diri Yesus? Ada? Oke, berarti kontradiksi, Pak ya? Bukan. Lah, Dia sebagai apakah, anak. sebentar, dengerin. Kamu dengar, Dengerin, saya Pak. Coba kamu baca dulu Apakah, ayat sudah. dengerin, Pak. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa tahu hari kiamat? Tahu. Oke, yang tahu hari kiamat ada di dalam diri manusia yang tidak tahu hari kiamat. Bagaimana penjelasannya? Dia sebagai anak. Coba baca dulu yang baik-baik kalimat itu. Dengerin, Pak ya, dengerin nih. Tapi dia sebagai Bapa tahu. Dengerin, Pak. Dengerin dulu. Ada Bukan seperti Tuhan, itu. dengerin, Pak. Ada Tuhan yang Maha Kuasa tahu hari kiamat, masuk ke dalam diri manusia, sedangkan manusia tidak tahu hari kiamat. Jadi, Ya jelas. ada kontradiksi di sini, Pak. Ya menurut kamu kontradiksi. Menurut orang Kristen tidak. Tapi Yesus berkata, aku tidak tahu hari kiamat. Itu kan dia sebagai anak katanya kan. Iya, tapi ada Bapa dalam dirinya kan? Dia tugas Bapa itu yang menyatakannya. Bukan tugas dia sebagai anak. Berarti Dia Bapak sebagai tidak. Jadi Bapak nggak tahu hari kiamat. Bapa tahu. Yesus nggak tahu. Bapak Dia tahu, sebagai- anak nggak tahu. Gimana itu, Pak? Bersatu dia. Bersatu antara yang tahu dan tidak tahu. Ini yang mana yang unggul? Itu pengertian kamu yang memang otak-otak kalian itu tidak memahami. Bukan otak saya, Pak. Ini data yang ada. Iman Kristen kan tidak seperti yang Anda maksud. Data yang ada, Bapak. Kata Anda kan tidak sesuai dengan iman Kristen. Kenapa Anda Apakah paksakan? Anda percaya, Pak? Apakah Ya. Anda percaya di Matius 24:36 Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Sedangkan Bapa yang tahu hari kiamat ada di dalam diri manusia yang tidak tahu hari kiamat. Bagaimana Anda menjelaskannya kepada anak kecil, Pak? Dia sebagai anak katanya tidak tahu, tapi dia sebagai Bapak dia tahu. Ngerti enggak? Ya, tapi antara tidak tahu dan maha tahu bergabung jadi satu. Bukan. Oh, bukan. Nah, itu Anda salah paham. Anda yang bingung ini, Pak. Anda ini maju kena mundur kena nih. Silakan aja pengertian Anda seperti itu. Menurut iman Kristen, dia itu berbicara sebagai anak manusia. Pak, Sebagai anak Allah. tarik napas. Sebentar, dengerin saya baik-baik. Apakah yang maha tahu ada di dalam diri manusia yang tidak maha tahu? Betul. Betul, baik. Apa fungsi yang maha tahu sewaktu manusia ini tidak maha tahu? Berfungsi atau tidak? Begini, supaya kamu tahu. Jangan begini, jawab dulu berfungsi atau tidak, baru begini. Anda tidak bisa memahami iman Kristen seperti itu. Ini berbicara iman, Pak ya? Iya. Oke, silakan pakai iman, Pak. Jawab pakai iman, terserah mau ke kiri, mau ke kanan. Di dalam diri manusia yang tidak maha tahu, ada yang maha tahu. Apa fungsi yang maha tahu sewaktu manusia tidak maha tahu? Apa fungsinya? Silakan. Yang maha tahu itu fungsinya sendiri. Dia berperanan sendiri. Dia sebagai anak ada peranannya yang lain. Itu yang kamu tidak pahami. Dia kan datang sebagai manusia menggantikan hukuman dosa. Itu inti utamanya. Dia datang dalam kedagingan, dalam kemanusiaannya dia tidak. Ada keterbatasannya dia sebagai anak. Makanya setiap orang percaya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12 itu mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan disebut anak-anak Allah. Itu orang yang sudah. Ini melebar jawabannya. Ini nggak kena, Pak, ini. Apa kita ngomongin apa? Bapak ngomong apa loh? Yang tidak paham. Fungsi anak itu kan makanya orang-orang Kristen menyebut dirinya anak-anak Allah juga. Pak, ini Pak,
Pak, ini saya persingkat bahasa Indonesia ya. Ya. Maha tahu ada di dalam tidak maha tahu. Itu pertanyaan Apa yang terjadi, Pak? kita melihat peranannya dulu. Peranannya apa? Kalau dia sebagai anak Allah, dia memang tidak bertugas untuk menciptakan ataupun Ini berisik tuh Yakuza tuh. Berisik, Bro. untuk membuat dunia kiamat. Turunin Itu dulu, tugas Pak. Berisik dia. Allah Bapa. Di-mute dulu, di-mute. Pak Yakuza di-mute dulu. Bang, coba baca 1 Yohanes 1 Ini nggak usah suruh 3 baca, Mbak. Anda yang baca baru pakai menjawab. Saya yang baca ya, Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan Ini nggak nyambung sama topik, Mbak. Nggak nyambung sama topik. Nggak nyambung lah, kan Anda tadi nanya kapan hari kiamat. Saya nggak nanya kapan hari kiamat, Mbak. Nggak ada yang tahu, Pak. Loh, Tuhan Bukan tahu itu hari pertanyaannya, Mbak. Pertanyaannya adalah ada yang maha tahu di dalam diri yang tidak maha tahu. Yesus ini manusianya tidak maha tahu, tapi di dalam diri Yesus ada Bapa yang maha tahu. Pertanyaannya adalah, waktu manusia ini tidak tahu apa-apa, tidak tahu hari kiamat, sedangkan ada yang tahu hari kiamat di dalam dirinya, apa yang terjadi? Silakan. Bingung kan? Kamu Bingung. yang bingung. Kamu yang bingung. Dia di dalam kemanusiaan. Anda itu terlalu memutar-mutar pertanyaan. Anda itu ingin menjebak, tahulah. Iya. Jebak ini kok kenyataan yang ada sesuai iman Anda kok. Anda itu nggak mau disalahkan. Anda itu mau kebenaran. Anda itu nggak mau Waduh. menghormati kepercayaan orang lain. Waduh. Anda itu maunya Waduh. apa yang keluar dari mulut Anda itu kami tuh percaya ini loh kebenarannya. Itu Waduh. kan. Ini gejala-gejala aku kan nggak bisa jawab, bisanya ngomong gini. Aduh. Malah jadi menghakimi sih. Iya. Kan lagi diskusi. Ustaz Ali ambil alih deh, Ustaz. Iya, aku ingin tadi sedikit. Oke, Pak, tadi ini sebenarnya udah agak jauh sih dari tadi mundur ke belakang, meyakini bahwa yang mati di kayu salib itu adalah manusia, bukan Tuhan. Ya. Gitu ya, Pak ya. Betul. Artinya penebusan dosa itu adalah melalui pengorbanan anak manusia gitu. Iya, dia sebagai manusia. Oh, tapi kenapa Pak di kitab Anda justru tertulis itu kan bunyinya begini ya, barang siapa yang makan roti ini dan minum cawan ini, kamu telah memberitakan kematian Tuhan, bukan kematian manusia itu Pak. Memang pada prinsipnya orang Kristen percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi dia mati dalam kemanusiaannya. Ya, Dia yang mati itu Tuhan di situ Pak. Nah, coba kamu baca di dalam Matius 27 ayat 46. Pada saat dia Loh, menyerahkan kok Bapak- nyawanya, nah, itu kan jelas waktu dia mati. Iya, enggak, jadi ayat ini dicoret dulu apa gimana yang saya baca barusan? Bukan dicoret, pengertian Anda Loh. juga tidak benar. Iya, bunyinya di situ kematian Tuhan Pak. Ya, dia memang Tuhan. Iya, berarti yang mati Tuhan. Dalam kemanusiaannya. Ayatnya kematian Tuhan Pak, bukan kematian kemanusiaan. Iman Kristen mengatakan bahwa dia mati dalam kemanusiaannya. Itu yang diimani Kristen. Tapi bunyinya kematian Tuhan Pak. Ya, betul. Iman Kristen mengatakan dia mati sebagai manusia. Dan tidak di ayat Matius 27 ayat 46 juga mengatakan bahwa saat Yesus meninggal dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi Allah, roh Allah yang masuk ke dalam tubuh Yesus waktu dibaptis itu pergi meninggalkan Jadi kemanusiaannya. kembali Pak, penebusan dosa manusia itu dengan mengorbankan anak manusia atau mengorbankan Tuhan Pak? Mengorbankan Tuhan sebagai manusia.
Nah, nggak ngerti Kok kan? diborong sih Pak jawabannya? Artinya di sini ambil aja satu, Ustaz. Artinya Tuhan dikorbankan. Udah, Tuhan dikorbankan. Udah. Ya, memang. Ambil aja satu, jangan ambil dua-duanya. Ih, Ya, enggak, penegasan saya itu kan baca di 1 Korintus. coba baca itu penegasan itu Tuhan sebagai manusia dalam arti. Di dalam Wahyu 1 Iya ayat Pak, maksudnya gini Pak, di 1 Korintus 11 itu, 1 Korintus 11:26, dengan makan roti dan minum cawan ini, Anda telah memberitakan kematian Tuhan gitu Pak. Jadi kan yang mati ini Tuhan berarti. itu memang orang Kristen menganggap Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan, tetapi dia mati dalam kemanusiaannya. Nah, terus daging dan tubuhnya Tuhan juga kan Pak? Kemanusiaannya. Nah, itu yang Loh, perlu kalian Itu pahami. Pak, coba Bapak baca, itu kan kematian Tuhan. Karena ayat berikutnya Pak, jadi bunyinya gini ya Pak ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, tubuhnya juga Tuhan Pak. Gimana dong? Iya, memang orang Kristen mengimani dia sebagai Tuhan. Apa masalahnya? Oh, berarti bukan manusia ya yang tadi diralat ya. Tuhan yang jadi manusia kok. Kenapa kamu tidak mengerti? Kan dia menjadi manusia. Sudah jelas dia datang ke dunia sebagai manusia. Iya, tubuhnya Tuhan, kematiannya Tuhan, darahnya Tuhan gitu Pak. Bunyi ayatnya begitu Pak. Tubuhnya kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Loh. Maria. Jika minumnya tidak benar, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, Pak. Itu hakikat imannya itu. Iya, Yesus berarti itu kan tubuh dan darahnya Tuhan juga, Pak, bukan manusia kalau gitu, Pak. itu menurut Anda. Menurut ayat Bapak di Korintus, gimana sih, Pak? Tetapi harus dipahami bahwa sebenarnya tubuh dan darah yang dimakan oleh manusia itu bukan kedagingan seperti kanibal. Anda kan tidak paham iman Kristen. Iya, saya nggak ngomong kanibal, Pak. Cuman tubuhnya tubuh Tuhan, darahnya darah Tuhan, kematiannya kematian Tuhan, Pak. Bunyinya gitu. Perlambangan saja itu semuanya. Karena Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi yang Ya udah, dimakan oleh jadi kesimpulannya penyaliban itu yang disalib, yang dibunuh itu manusia atau Tuhan, Pak? manusianya. Manusianya, bukan Tuhan ya? Ya bukan ketuhanannya. Oh, berarti Tuhan menebus dosa manusia dengan mengorbankan manusia ya? Ya, dia datang sebagai anak manusia. Kan jelas di Alkitab mengatakan. Iya, Dia datang berarti sebagai kembali anak lagi manusia. karena ayat yang tadi bawakan 1 Korintus itu kan Bapak tolak bukan Tuhan tapi manusia. Ya udah nggak apa-apa. Berarti menurut konsep keimanan Bapak bahwa Tuhan menebus dosa manusia dengan cara mengorbankan anak manusia di kayu salib gitu. Betul. Iya, mengorbankan pembunuhan anak manusia yang tidak bersalah di kayu salib. Betul. Tuhan Yesus itu kan melakukan apa yang ditulis di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 dengan sampai 12 itu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pak, padahal pembunuhan manusia tidak bersalah itu kekejian bagi Tuhan loh, Pak. Di dalam kitab Anda, di kitab Perjanjian Lama, Yang membunuh Yesus siapa? tentara Romawi, Pak. Salah. Mereka cuma melakukan penyelipan. Dia Pak ya membunuh Lah iya. itu. Udah kenyataan Bapak kok masih dibantah ya? Nah, coba baca Yohanes 10 ayat 16 Oh, ini Bapak. Udah jelas-jelas tentara Romawi yang eksekusi Yesus kok dibantah lagi tuh. Itu Udah kan minum obatnya Bang Andi, lanjut Bang Andi kalau udah minum. Udah, belum, lanjut dulu Ustaz. Belum. kalian tidak akan paham. Aku Kristen ikutan tidak- dong. Lanjut, monggo. Bahasnya apa ini? Itu manusia apa Tuhan yang mati di kayu salib? Oh iya, penyaliban ya. Terus Dan kedua, terus jawabannya satu lagi, Res. apa ya? Yesus itu kerasukan Tuhan.
kata dia. Oh, Yesus Ya, kerasukan Tuhan. iya. Nah, kenapa yang kerasukan ininya yang malah disembah gitu? Kenapa enggak Tuhan yang merasukinya yang disembah? Kenapa ya? Waktu dia menjadi manusia, dia rohnya itu roh Tuhan. Makanya sebenarnya seperti ini iman Kristen Nah, itu. ya kenapa nggak disembah rohnya aja? Kenapa dagingnya gitu? Kenapa dagingnya disembah juga? Dia kan sudah kembali kepada ketuhanannya sekarang. Waktu dia jadi manusia dia bukan Tuhan. Oh, jadi nah sekarang pas si siapa namanya Yesus ini jadi Tuhan ini udah di apa aja firmannya pas dia jadi Tuhan sekarang? Firman-Nya apa yang tertulis dalam Alkitab itu firman Tuhan Yesus semua. Lah itu kan manusianya, bukan Tuhannya. Pas dia jadi Tuhan loh. Lah, Gimana sih? nah, apa yang gimana? Baca Wahyu kamu kalau kamu mau tahu. Kitab Wahyu itu Iya. waktu dia jadi Tuhan. Gitu dong. Baca kitab Wahyu ya. Sekarang kita baca kitab Wahyu coba. Kita baca kitab Wahyu. Itu pas Yesus jadi Tuhan kan? Ya, Belum bisa open cam gua sial. Wahyu 1 ayat 8 itu coba baca. Wahyu 1 nomor 8 ya kita baca ya sama-sama ya. Gitu dong. Jadi nah ini pas di kitab Wahyu Yesus sudah jadi Tuhan ya. Udah disembah nih. Kita lihat sekarang Wahyu 1:8. Aku adalah Alfa dan Omega. Demikianlah firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada. Jangan dibuat-buat. Enggak, aku baca terjemahan lama. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, itu kan terjemahan baru. Nah, itu kan pembaharuan. Tuhan kan nggak berubah. Kita pakai terjemahan lama. Di terjemahan lama, aku inilah Alif dan Ya, demikianlah firman Allah, Tuhan itu, yang ada dan yang sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang Maha Kuasa. Gitu dibilang. Ya, berarti kan Yesus mengaku dia yang Maha Kuasa. Oh enggak, Yesus di sini mengutip perkataan Tuhan Allah gitu. Nggak ada. Aku adalah. Ini terjemahan lama begitu. Aku tanda kutip, aku inilah Alif dan Ya, tanda kutip tutup. Demikianlah firman Allah Tuhan itu, yang ada dan yang sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang Maha Kuasa. Terjemahan lama bagus. Masih sama kayak Islam. Res, menurut teman kita ini yang membaca itu dialah pelakunya. Aku adalah. Jadi yang setiap yang membaca dia Tuhan. Dan yang akan datang dan yang Maha Kuasa katanya kan. Loh, jadi yang benar terjemahan lama atau terjemahan baru ini? Cuma benar aja. Kamu aja yang tidak mengerti. Coba ini terjemah. Aku berapa sih followernya ini? Udah berapa ya follower ya? Coba kita lihat. Woi, follower Kores udah berapa nih? Belum 1.000 kayaknya. Udah lebih, 1,5. Di follow itu Vera Istar 1,5 yang nonton. Oh, belum. Iya, jadi kalau di terjemahan lama sama di bahasa Yunaninya, di situ tuh bukan logos gitu tertulisnya, tapi legei. Legei itu kata kerja. Terjemahan lama bener. Demikianlah firman dari Allah Tuhan itu. Gitu. Itu kata Yesus. Yesus mengatakan ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir kan? Demikianlah firman Tuhan. Aku inilah. Nah, itu awal dan akhir itu dalam kurung kalau dalam terjemahan itu, dalam bahasa aslinya. Udah 1.000 ya? Oh, ya, thank you. Udah 1.000. Ntar aku turun dulu ya. Aku turun dulu nanti naik lagi. UTST. Hadir. Ya. Standby ya. Aku nanti naik lagi. Oke, Pak Ron, sebelum Kores naik, menurut Anda yang awal dan yang akhir itu Yesus menurut Anda? Betul? Yakin, Pak? Yakin 1000%. Kalau Yesus yang awal dan yang akhir, terus Bapaknya Yesus di mana posisinya? Kan dia memang satu dengan Bapa. Oke, satu dengan Bapa. Baik. Saya bikin nyaman ya, Pak ya. Ya. Kalau Yesus yang awal dan yang akhir, mana lebih tua? Yesus daripada Bunda Maria? Jelas tua Yesus. Jadi lebih tua anak kandung daripada ibu kandung ya, Pak? Itu secara kemanusiaannya.
Saya kira-kira akal jalan nggak Pak kalau lebih tua anak kandung daripada ibu kandung? Akalmu tidak akan bisa menjawab firman Tuhan dalam Alkitab. Oke, jadi akal nggak perlu dipakai di sini ya Pak? Tidak sanggup, bukan Iya, sekedar tidak sanggup akal. akal. Tapi bisa masuk akal Pak. Ya, akal kalian tidak masuk. Akal Jadi orang akal Kristen Anda masuk. Kalau masuk. mengatakan gini, anak kandung lebih tua daripada ibu kandung gitu ya? Itu bukan seperti itu permasalahannya. Dalam Ya katanya tadi Anda lebih awal Yesus Pak. Aku di prank, katanya udah 1.000, masih 700 perak. Oh ya wes, lanjut lagi. Ya, jadi di situ tuh Yesus mengkutip perkataan Tuhan gitu, sama kayak nabi-nabi lain, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Gitu dibilangnya. Aku adalah, katanya kan berarti aku itu yang berbicara. Aku inilah alif dan ya, demikianlah firman Allah Tuhan itu. Ih. Ya, Coba ini diliatin dari layarku ini. Nah, itu tuh coba dari Ukti Khadijah, coba. Udah lagi monitor nggak ya? aku inilah dan aku adalah itu kan sama. Enggak, dibaca tanda kutipnya membedakan. Coba Ini loh. kasih yang perjanjian baru dulu. Iya, terjemahan baru. Tuh kan? Tuh, tuh. Tanda kutipnya kan sampai yang maha kuasa tuh, tanda kutipnya kalau terjemahan baru. Lihat terjemahan lama tuh, baris ketiga. Tuh, tanda kutip aku inilah alif dan ya, kutip tutup. Demikianlah firman siapa itu? Firmannya Allah, bukan firmannya Yesus. Wah, ngadi-ngadi nih. Aku inilah kan nih, demikianlah firman Allah itu berarti Allah berbicara itu aku. Bukan, itu sama kayak gini, sama kayak Kan sudah jelas, aku inilah alif dan ya. sama kayak ini ya, tunggu. Kan artinya Tuhan yang berbicara. Nah, kayak gini, kayak misalnya di Yosua ya, Yosua 7:13. Nah, Berbeda. Yosua 7:13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari sebab demikianlah firman Tuhan. Sama kayak Yosua mengutip perkataan Tuhan, bukan Yosuanya ngomong begitu. Akulah, sudah dibilang akulah, aku adalah. Ya sama kayak Yosua juga. Yosua juga bilang gitu. Nih, Mana Yesus bilang seperti itu? Yosua bilang gitu di ini. Mana Yesus bilang seperti itu? Ini Yosua 7:13. Di mana Bang? Yosua 7:13. Iya. Tidak ada nabi-nabi berani berkata aku mewakili Tuhan. Oh, banyak tumpah-tumpah, banyak. Nih. Kalau mau yang aku kayak gitu ya, nih, 1 Samuel 2:30, 1 Samuel 2:30. 1 Oh, Samuel oh, 30. iya. Bacain 1 Samuel 2:30. Nah, di sini ya. Di sini abdi Allah datang kepada Eli dan berkata, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku? Yang ngomong ini dari abdi Allah melalui mulutnya abdi Allah. Berbeda konteksnya, boy. Aselole, konteksnya dibedain. Coba lihat yang di Wahyu itu. Dia sudah berbicara akulah demikianlah firman Allah. Nah, ini sama abdi Allah juga, aku menyatakan diriku. Bilang gitu. Di mana Wahyu 1:8 akulah firman Allah di mana? Coba lihat. Coba bohong-bohong dia. Awalnya kan sudah mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Demikianlah firman Allah kan? Ya itu. Sama kayak yang gue bilang di 1 Samuel 2. Allah yang berbicara aku itu kan? Nih 1 Samuel 2:30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku. Yang ngomong ini abdi Allah melalui mulutnya abdi Allah. Itu perkataan Samuel. Lah, tapi di sini akunya hanya gede, sesungguhnya aku gitu. Gimana ayo? Tapi dia kan menyatakan perkataan Tuhan, tetapi lah sama Yesus juga mengatakan perkataan Tuhan. Akulah katanya kan sudah jelas. Ya di sini juga sesungguhnya aku telah berjanji.
Tapi kan yang disampaikan Samuel itu kan kata Tuhan, tapi dalam Wahyu itu Yesus langsung berbicara. Dilanjutkan lagi di dalam ayat yang ke-17 dan 18 itu sudah jelas. Wah, kalau dibawa ke sana makin meninggal Brother Ronsi. Coba dibawain Wahyu 1 17 18. Sampai tahun monyet ini nggak selesai nih perdebatan. Selesai kalau mau jujur. Kalau mau jujur selesai kalau mau jujur. Gimana? Nih ya, Wahyu 1 ya, Wahyu 1 17 18 ya, aku bacain. Wahyu 1 17 18. Tunggu. Ini biasanya kekristenan nih suka motong dia, nggak mau dibaca habis di Wahyu 1. Nah, kebiasaan Yohanes 10:30, 34-nya nggak dibaca. Matius 14 nomor 9 sampai 11-nya nggak dibaca. Kebiasaan. Harus jujur. Harus jujur ya. Biar yang Nah, dengar lihat juga nih ya. baik. Wahyu 1:17. Lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Itu koma ya. Dan yang hidup titik, lalu dilanjut, "Aku telah mati." Ya. Kenapa nggak dibawa aku telah matinya? Hah? Wahyu 1:18 ada bilang Yesus aku telah mati. Ya. Dan Nah. lihatlah aku hidup. Ah iya, nah sekarang posisinya coba lihat di perjanjian lama. Pernah nggak Tuhan ngomong akulah yang awal dan yang akhir, aku telah mati? Pernah nggak? Lah, memang seperti itu kan waktu perjanjian. Nah, kalau gitu beda. Yesus ini yang awal dan yang akhir untuk yang pernah mati kemudian hidup. Tuhan nggak pernah mati. Itu menurut kamu, menurut iman Ya, kamu. Di perjanjian lama nggak ada, my brethren. Tuhan ngomong aku telah mati itu nggak ada. Di dalam Yesaya 53 itu dia menyatakan kalian saja yang tidak mengerti. Ya udah, di situ pakai kata dia atau aku. Lah, Lah. Alkitab itu tidak bisa kalian Lu, mengerti. Emi, lah. Itu bicara sejarah. Makanya Ya udah, berbicara- coba kita baca Yesaya 53. Ini buat Yesus ya. Jangan bohong ya. Ini buat Yesus ya. Ya. Ini buat Yesus Yesaya 53. Ya Kita memang baca Tuhan nggak sama-sama. pernah mati. Wah, thank you Tuhan Dema. nggak mau pernah mati. Kalian yang perlu yang harus mati. Ah, sip, thank you. Wahyu 1:18 Yesus ngomong jujur dia, aku telah mati, bilang gitu dia. Untuk manusia. Ayo kita baca Yesaya 53 ya. Yesaya 53 kita baca ya. Yesaya 53 nomor 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Berita apa itu? Tentang Yesus dong, iya nggak? Lanjut aja. Iya, enggak itu dulu dong. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Yesus dong. Iya. Ah, cakep. Dan kepada siapakah Iya, gitu aja, tangan Bro. kekuasaan Kenapa Tuhan takut? dinyatakan? Roma ya? Roma ya? Iya. Ah, pintar. Jadi beritanya tentang Yesus, tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan ke Roma. Ini udah nggak nyambung oleh Israel. Udah nggak nyambung. Itu pertama. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Yesus ya? Terus? Nah, sebagai tunas dari tanah kering. Yesus ya? Ya, Ia tidak tampan. Yesus dong. betul. Ah, Yesus tidak tampan. Salah itu foto-foto. Dan semaraknya pun tidak ada. Yesus ya? Lanjut aja. Nah, cakep. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi kita tuh nggak, kalau lihat mukanya Yesus sesuai Yesaya 53 nomor 2 itu tuh kita nggak mau kita. Ya, kalian itu nggak mau. Lah. Iya. Nubuatnya gitu loh. Kita lanjut ya. Iya. Ia dihina dan dihindari orang, Yesus ya. Ya, kalian kan menghindari Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, Yesus ya. dia. Betul. Nah, Yesus. Jadi ini yang tidak diceritakan apa aja penyakit Yesus ketika hidup. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, ini Yesus dong. Betul. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yesus ya. Yesus menanggung itu ya. Betul. Nah, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesus ya. Betul. Nah, ini nih ada di atas tuh. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita tuh kira-kira nih, kayaknya dia nih kena salib, kena siksa karena Tuhan, kan gitu ya. Ya, kalian yang melakukan Ya, itu. terus kan Anda kan seorang pendeta.
Loh enggak, ini soalnya kalian minta Yesaya 53. Kenapa ketika gua baca-bacakan kalian nggak terima? Saya salut loh sama Iya, Islam. dilanjut Mereka aja, jawabnya dilanjut pakai aja. pakai Alkitab, nggak pakai Al-Qur'an. Lah karena yang dibahas Yesus. Kalau bahas Nabi Isa baru kita ke Al-Qur'an gitu. Yesus sama Nabi Isa. Aja. Lo mau bahas yang mana? Ini belum beres loh. Yesus sama Nabi Isa Ya jelas lanjut beda aja, dong. lanjut. Beda dong. Coba di mana Nabi Isa pernah minjem keledai lalu tidak dikembalikan? Itu Di mana Nabi Isa membuat rugi peternak babi? Di mana Nabi Isa membolak-balikan dagangannya orang-orang yang sedang berdagang di Bait Allah? Nggak ada. Itu kebodohan kalian yang tidak paham. Bodoh gimana? Ya memang Nabi Isa itu beda dengan Yesus. Beda. Ada Nabi Isa kena tampar Ya, tentara beda. Romawi? Nggak ada. Beda dong, beda lah jelas. Ya itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Pokoknya yang ada Nabi Isa lihat pohon kering, dikutuk pohonnya. Nggak ada. Nabi disebut, Ada Nabi Isa lihat agama yang berbeda dengan dia dibilang anjing orangnya. Nggak ada. Konteksnya tuh gini, Bang. Ajaran kita tuh berbeda, Bang. Nggak bisa disamain sama ajaran kalian, Bang. Itu aja. Ya makanya Ini mau diterusin gimana aja ini. caranya kita bahas Yesus pakai Al-Qur'an kan nggak bisa gitu loh. Enggak ada, lanjutin aja. Sebenarnya. Nah, lanjutin ini aja mending. Salah kuin ini. Hidup itu jangan dibikin ribet. Nah, sip. Ya udah ini. Jangan bikin ribet. Tuhan. Ah, ya lanjut Alif yang ini. Ini aku udah berapa followernya ya? Ya, tadi sampai mana tadi? Karena sendiri tuh bos. Iya, Sendiri saya tuh, naik sendiri. 53 masuk ke 5 sekarang. Oke. Ya lanjut aja. 5. Tetapi penambahan dia ilmu ini. tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Dia ini Betul. Yesus ya. Ya, Iya. Oke, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh Oh. bulir-bulirnya kita menjadi sembuh. Kita kesakitan sesat seperti domba. Hah? Kita Ini. sekalian sesat seperti domba. Nah, ini Kristen. Domba itu adalah perumpamaan untuk orang-orang Kristen. Itulah kenapa sesat kan? Makanya kita Ya, nggak mau betul. disebut Kristen. Setuju ya? Enggak, sesatnya itu karena udah ditebus. Itulah yang ditebus Yesus itu aja. Kalian dipanggil domba nggak? Lanjut aja baru lagi. Kalian dipanggil domba nggak? Tunggu. Enggak apa-apa. Waduh, jangan gitu lah, Bang. Iya, memang masalah buat lo. Gitu aja. Nah, kalau udah ngaku enak, lanjut. Suruh siapa mau Yesaya Enggak apa-apa, 53? jujur aja. Oke. kalau bagi Sip. Kristen itu Enggak kan apa-apa, ada kami senang dipanggil domba Allah. Nah, karena kalian Yesaya 53 nomor 6. Dan kami bukan kita lanjut. kafir. Enggak apa-apa, lanjut. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Bener nggak ini? Bener ya? Ya betul. Ah, Dia berarti enggak Yesus itu sombong. nggak ngomong Walaupun dia sanggup, Eli. iya, Iya, betul. Sip. iya, walaupun dia sanggup melawan semua, tapi dia enggak mau, selalu merendah. Karena udah Iya, perjanjian dia itu. tutup mulut. Dia disalib itu tutup Iya. mulut, nggak pernah ngomong. Iya. Nggak ngomong Eli lama sabaktani, Ya, nggak. saya udah ngomong hari itu. Enggak usah ngomong Yesus ya. Saya udah bilang gitu hari itu. Iya, berarti kalau ada yang tertulis, Iya. tertulis waktu disalib Eli lama sabaktani itu bukan Yesus. Kalau ada yang tertulis bahwa Bapa kepadamu kuserahkan nyawaku, ya itu bukan Yesus, karena dia tidak Ya, membuka mulutnya. itu Yesus. Bukan dong, itu kan di sini kan nubuatannya tidak membuka Itulah. mulut. Mm-mm. Tuh, Ya, seperti waktu- anak domba yang dibawa ke bantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya 2 kali loh ditekan ini. Tidak buka mulut dia. Fatal. Ya, dia enggak buka mulut tapi ngomong gitu loh. Dia enggak buka mulut tapi ngomong. Tidak buka mulut tapi ngomong. Oke, lanjut. Penahanan dan penghukuman Lanjut ia lagi. terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Nggak ada yang mikirin nggak? Sungguh ia terputus dari Bapaknya. negeri orang-orang hidup. Oke, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang-orang mana ini menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara Betul. penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Gimana Betul. nih? Betul. Ustaz Alif, silakan. tunggu ke atas dulu. Itu yang tadi yang dikubur. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Kenapa Yesus dikuburnya di goa sendirian? Sendirian. Nah, kenapa? Ya kalau itu ditanya aja tentara Romawi. Oh, nanti kita tanya tentara Romawi. Tentara Romawinya pingsan lagi pas lagi ini dikubur, jagain ketakutan dia. Ya, intinya dia sendirian, tapi berarti ini nggak gitu sesuai ya. dulu ya. Nah, Ya, oke. kenapa Berarti nggak dia sesuai? sendirian. Memang Iya. sesuai kok Nah. terbukti dia sendiri. Iya, sementara di sini di antara orang fasik gitu. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku Tunggu, itu Ustaz Alif. sebagai Ini dulu, Ustaz Alif. orang yang benar. Udah ganti ayat ya, sorry. Belum. Tunggu. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban Iya. penebus salah, Yesus ya. Nah, Yesus loh. nah iya, ia melihat keturunannya ini. Nah, Yesus punya anak cucu. Betul. Hmm. Kami anak-anak Tuhan. Ini langsung jangan langsung bilang punya anak cucu. Ini kamu itu Keturunan. Tuhan. Kami ini Tahu. anak Tuhan. Ia akan melihat ya keturunannya. udah. Oke keturunan. Ya, kami yang tahu keturunan itu siapa. Ya udah lanjut. Terus? Udah lanjut aja lanjut. Umurnya lanjut. Dia punya keturunan dia. Enggak, lanjut aja dibaca Loh, kok lagi. kami yang tahu? Dia punya keturunan. Oh, Nggak apa-apa. rahasia ya. Oke. Iya. Oke, cuma umat Makanya Kristen yang tahu dirahasiakan keturunannya gitu ya itu oleh siapa Kristen. gitu. Iya. Kalau mau jadi tahu keturunannya iya, siapa, nggak apa-apa, Anda nggak masuk diekspos aja ya. ke Kristen itu yang enggak diekspos. Waduh, Oke, Mana lanjut mau aku? baca lagi. lanjut. Yang tadi. Ayo Ya. Kores, ini Ya, kalau masih nggak mau, dilanjut nggak apa apa-apa. gimana ini? Terus itu tiap Lanjut ayat aja, pasti lanjut. kena. Tiap ayat pasti kena. Ya harus kenal lah. Iya. Kalau nggak kenal Oke, nggak mungkin baik, 11 jadi ya. ayat. Ya buktinya tadi Bapak nggak sesuai juga. Iya aja gimana sih Pak? Bingung saya ini. Gak apa-apa, biar jujur, 11. biar baca terus gitu loh. Biar tahu kalian baca Alkitab kayak apa Lah, gitu. Udah sering Pak. Baca aja, Bang. Ya udah, baca aja. Sesudah Oke, lanjut. Sesudah lanjut. kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Nah, kena lagi di situ. Yesus hamba ya. Oke, betul. Betul. Kena lagi hamba ya. Bukan hamba aku. Abdul ini Yesus ini. Abdullah Gak ini. apa-apa, lanjut aja. Iya. Dia hamba, gak apa-apa. Ya, jadi hamba Tuhan di Lanjut. sini yang disalib itu hamba Tuhan, bukan Tuhan ya. Betul. Dia sebagai hamba. Betul. Datang sebagai hamba. Oh. Iya. Iya aja ini. Gak Pak. apa-apa, lanjut. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Aduh, apa ini? Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk mana ini? Untuk pemberontak. Silakan Naik Kores. Ya, itu. Jadi untuk Ya, Yesaya termasuk Anda, 53 ya, betul. Termasuk Anda juga. 53:12 sebab itu aku akan membagikan. Jadi Tuhan itu akan membagi-bagi hambanya ini kepadanya ya. Ya. Kenapa kamu yang menjadi guru besar kami? Kami kan mengimani iman kami seperti yang kami imani. Bukan Gak seperti yang apa-apa, kamu lakukan. silakan aja, gak apa-apa Pak. Silakan Kita kan aja, nanya silakan di aja, sini. pengen tahu aja. Bagi-bagi apa Bang? Bagi-bagi duit. Enggak, aku akan membagikan Bagi-bagi kepada. apa? Jadi nanti hamba Tuhan ini akan dibagi Tuhan orang-orang besar sebagai bentuk rampasan. Oh, Iya kan? Iya, silakan Ini aja. bener dong. Iya, Dan Anda iya, gak tahu ngerti ya. Anda gak tahu iya, ngerti lihat apa ini i-nya artinya. kecil ya, i-nya kecil ini di hadapan Tuhan. Hamba ini kecil i-nya. Ia telah memang. menyerahkan nyawanya ke dalam maut. iya. Mm-mm. Sudah jelas.
Iya, ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi, walaupun dia telah menyerahkan ke dalam maut, dia di sini tidak bangkit karena dia akan menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesus bangkit Iya, atau iya. tetap mati? Ya, Yang itu dia urusan melihat- sang ilahi. Kamu baca yang tadi. Itu Ayat bukan berapa itu? urusan Anda. Yang terakhir, Gak usah bro, gak usah bro. ya saya mati kan Gak usah bro, dia mau mati mau apa juga. Itu urusan beliau, bukan urusan yang baca. Dia. ya. Belum selesai, yang tadi belum kan selesai. Aku udah dikatakan pindah lagi. Dia akan melihat keturunannya. Lanjut. Iya. Berarti kan dia hidup. Berarti kan dia hidup melihat keturunannya. Gak usah dibahas, bos. Gak usah dibahas. Iya. Lanjut aja. Kalau lanjut aja. iya dia hidup, dia akan melihat keturunan dia hidup gitu. Tapi lihat di terakhirnya sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut gitu. Iya, dia kan sudah Nah, menyerahkannya. Tapi Nah, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi karena dia menyerahkan Ya, nyawanya, betul. maka dia mendapatkan pemberontak-pemberontak tersebut untuk penanggungan dosanya. Artinya apa? Yesus tidak bangkit di sini untuk Yesaya 53. Yesus tidak bangkit. Itu menurut Anda. Dia menurut itu dia mati. Gimana? Bukan Dibaca. Dibaca. Iya kan dia? Iya kan ada dibilang di situ dia tidak bangkit. Iya. Kan tidak tertulis dia bangkit di situ. yang Ya, jelas memang dia nggak tertulis. Nah, Tapi kenapa Anda bilang dia nggak bangkit? Kenapa dipaksa? Enggak, kenapa Anda maksa bahwa dia nggak bangkit sedangkan di situ nggak ada ditulis? Iya, ketika ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, mati dong artinya. Dia mati. Ya udah. Tapi yang berurusan itu kan sang Ya ilahi mau udah. dibangkitkan apa enggak urusan dia gitu. Kenapa mau diada-adain cerita bangkit, apa segala tetek bengeknya? Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Kenapa Sip. juga Anda kalau dia ada yang gitu ada masalah buat Anda? Iya, masalahnya ini buah si malakama ketika Yesaya 53 mau diperuntukkan kepada Yesus. Buah si malakama. Ya nggak apa-apa. Oke, Nah, nggak apa-apa. gitu. Lanjut. Ya, sekarang kita lihat perpecahan yang terjadi di kisah para apostolos. Tunggu dulu. Ini Ustaz Alif kayaknya bawa dalil. Silakan Ustaz Alif. Enggak, ini sebentar. sebenarnya yang tadi yang ngomongin alfa omega itu ucapan itu Ya, gimana ketemu. tentang jawabannya. Tapi nggak apa-apa kalau masih nyambung AI Kores yang barusan nggak apa-apa. Ke mana? Kisah Cuma para ini loh, apostolos per- 25 nggak apa-apa, nomor Mbak. 19. Ini tadi. Gini, Oke, kapan lagi bentar. kita perintah orang 25. Islam ini bisa membaca Alkitab gitu? Kalau nggak Oh. sekarang gitu loh. Oh iya ya. Oh yang itu berselisih paham ya. Bentar. Bentar. Kis. Oke, lanjut Gimana? bro, Kis, lanjut. 9. Sabar. 1925 25-19. Kis permen kis ya. kebalik. Permen kis. Bentar. Yang berselisih paham loh. Nah loh. Nih. Hmm. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Buar, selamat datang di kebenaran. Yang terus masalah nggak? Berselisih paham loh di antara sesama Pak. Ada yang bilang Yesus mati, ada yang bilang Paulus bilang dia hidup. Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ya memang dia hidup. Saksinya banyak kok. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah apa? Kan banyak yang tidak percaya. Dia, Mati. Ada yang bilang mati, ada yang bilang hidup. iya, memang benar. Nah, kalau Nah, dia hidup, sekarang ini kalau udah kayak gini udah enak Ustaz Alif, kita bawakan ke perspektif Yahudi tentang Yesusnya itu sendiri. Itu udah enak banget itu. enggak, maksud saya gini. Silakan, kemana ini? Kalau dia mati ada yang masalah enggak? Kalau dia hidup ada yang masalah enggak? Nah, gini, masalahnya di sini Brother Demak Sinaga ya. Kalau misalnya kita mau soal permasalahan. Iya. Ketika Yesus dibilang hidup, ternyata dampaknya itu nggak ada bedanya sama orang-orang mati gitu loh. Belum saatnya dong. Maksudnya, Ya, itu ketawa. Ketawa maksudnya aja. gimana? Kan akhir zaman nanti
penghakiman Yesus. Ya apa bedanya sama orang-orang mati akhir apa-apa. zaman juga mereka hidup. Ya, nanti Gak apa-apa, dipisahkan. berbagailah orang yang mengetawain dia. Gak apa-apa, berbagailah dia Nggak yang apa-apa. mengetawain dia. Gak apa-apa, silakan aja. Nggak apa-apa. Ya Oke, gitu lanjut kan. bang, lanjut. Iya jadi Saya gitu, 50 itu aja jadi kan. masa kalian itu sering menggembar-gemborkan Yesus Tuhan kami yang hidup nyata gitu kan, maha hadir, Ya gitu, itu gitu kan ya, memang masalah buat abang. bukan masalah masalah. gitu. Itu masalah bagi kalian. Bukan, Ya kalau kalian yang juga ini bukan kalau masalah, pakai mic kita mana nggak gitu loh, permasalahkan. Kita Mana, juga. Bang? mana gitu loh. Baca surah Al-An'am Kalian ayat juga untuk pakai mic kita nggak 108, Bang. permasalahkan. Iya kan Jangan hidup katanya, kan katanya hidup, maha hadir. Sebagai Roh Kudus dia hadir. Nah, mana? Nah, Roh Kudus kan tidak dilihat. Terus kalau nggak Bang, kelihatan gimana angin, Bang, bisa angin. dibilang hadir? Nah, orang Gini bang, percaya, angin pernah tahu ada angin enggak bang? Oh, Angin kerasa itu sama tahu kulit, ada, kan? kerasa sama kulit. orang yang bisa percaya kepada Yesus Terus itu kelihatan Angin juga bisa rambutnya merasakan, goyang-goyang Bang. kalau ada angin. ya, Bukan, kalian yang bukan tidak percaya itu secara iman kita bisa mungkin merasakan. Kalau anda nggak mungkin bisa merasakan itu bang. Nah, tapi katanya hidup. Orang hidup bisa dilihat semua orang loh. Mau percaya nggak percaya, orang bisa Ya. lihat. Hidup loh. Itu rahasia dia bang. Dia nggak mau menunjukkan bagi orang yang nggak percaya sama dia bang. Nah, jadi maka dari itu kawan-kawan kekristenan ini yang mendengar yang di bawah ya, yang sering menghujat Islam, jangan lagi dijual itu mengenai Tuhan kami hidup, hadir. Nah, itu gitu-gitu. memang yang Kristen seperti itu. Itu siapa Tuhan itu- siapa yang Tuhan itu menghujat hadir di Islam, Bang? setiap Siapa yang hati menghujat Islam? di Ya, setiap hati manusia, Bang. Oh, hadirnya di hati, hadir rohani ya. Itu Tuhan itu ada Coba. di hati manusia. Kores coba Ya. kembali ke Kalau sini yang tadi ya. Kalau hati Lanjut, kita lanjut, dipenuhi lanjut, dengan- Bang, lanjut, dengan Bang. iman dari Tuhan, makanya Lanjut, Bang, biar mulut itu pintar, Bang, biar kata-kata pintar. yang tidak Iya. baik, Bang, seperti mulut abang itu tidak Jangan dengan menghakimi, Allah. nggak boleh. Aduh, inilah pengajaran. Ini ya gua kasih tahu dulu ya kawan-kawan, 1 Timotius 5:20. Tolong dibacakan Ustadz Alif sebelum kita ke situ. Bentar. 1 Timotius 5:20. Ini Queen ini kurang mengerti pengajaran kasih gitu. 1 Timotius Lah, abang yang dulu berapa? tertawa-tawa. 5:20. Gue udah tamat, coba kitab terakhir di perjanjian lama apa? Gue hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak tahu. Gue kasih tahu. Kitab Maleaki. Lu aja nggak tahu. Coba. Ya gue mengucap syukur lo tahu. Ya itu udah, makanya. Ya udah makanya Makanya. rumah berarti. Ya makanya Ini ya. ketika gua berbicara, ambil ilmunya, yang jelek dibuang. Ah gitu. Iya betul. Timotius 5:20. Nah ini nih 1 Timotius 5:20. Queen perhatikan Queen. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ngapain gua? Gua ngapain sekarang? Ya kita nggak berani juga menegur itu bang. Karena urusan dia lah sama dosa dia. Nah ini Paulus ngomong kayak gitu. Ya saya juga nggak berani menegur abang gitu loh. Ya jangan demak. Tadi Queen yang mencoba menceramai gua. Queen sekarang baca. Iya. Queen Iya. sekarang baca. Baca. Udah baca Queen. Udah ngerti. Udah. Nah, Ya, thank dengar, you. saya berani negur Anda. Nah, gitu. Thank you ya. Anda itu sesat. Ketahuan setan. Kalau saya nggak berani negur bang. Gue Saya bawa nggak berani dalil. negur abang. Cukup Nah, saya berarti berdoa. bukan pengikut Saya cukup Paulus kalau gitu. Antikristus itu adalah Yo, setan. Saya cukup berdoa mendoakan ucapan abang. kasihnya kita Hari yang berbahagia. kendalikan lagi, ucapan kasihnya kita kendalikan lagi. Ini ke kasus yang tadi diangkat, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Berarti di sini adalah ini ucapan Yesus atau firman Tuhan Allah ini. Kembali yang Yesus. tadi, ini tertunda. Yesus. Coba dibaca ulang bang. Coba dibaca ulang. Oh, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini ucapan Yesus sendiri dari dirinya sendiri atau bukan? Dari Yesus sendiri. Ucapan Yesus sendiri. Ucapan Yesus sendiri dari dirinya sendiri ya. Iya. Tapi udah Oke, direferensi oleh Allah. Sekarang begini kita buka ya. Sebenarnya tadi di satunya jelas, tapi kita di sini kita lihat pernyataan Yesus sendiri. Nah, kan ini nih. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku.
Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman siapa di sini, Pak? Ya betul. Kok betul-betul Firman Allah. terus sih, Pak? Firman Allah. Yesus hanya menyampaikan firman firman Allah. berarti. Itu waktu dia jadi manusia loh. Loh iya, itu pengajarannya. Udah diam aja bos, diam aja bos. Udah Iya, kita berarti- kita ituin aja. Iya iya. Berarti benar tadi, akulah Iya. Alfa dan Omega itu firman Tuhan Allah, bukan perkataan dia. Dia sudah naik ke surga bicara di Wahyu. Bicara di Wahyu. Oke. Jadi di sini ini kemanusiaannya. Ronzi udah sepakat, Ustaz Alif. Sekarang tolong dibawakan, Ustaz Alif. Wahyu ya. Ketika Yesus menjadi Tuhan, katanya. Silakan dibawakan Wahyu 3 nomor 2. Wahyu nih. Kenalah. Kita lihat. Bangunlah dan